Shalom, itu tadi Gaby dari Vietnam, dia anak misionaris dan melayani di Vietnam. Dan ini 4 teenagers yang sangat luar biasa dan hebat berprestasi. Dan mereka sama-sama melayani di masyarakat. Coba dong perkenalkan mulai dari Ethan, tadi Gaby. Ya, halo semuanya. Nama saya Hizkia Ethan Prospero Sirait. Saya bisa dipanggil Ethan. Aku sekarang berusia 13 tahun dan sekarang aku berada di kelas 8. Aku mulai berpelayanan di sekolah minggu menjadi tim multimedia dan tim asyar, dan sekarang saya di youth adalah pelayanan perdana untuk menjadi pemusik. Tolong dukungannya ya semuanya. Shalom, aku Cheriska, bisa dipanggil Cheris atau Cher juga boleh. Saat ini aku usianya 16 tahun, kelas 2 SMA atau kelas 11. Aku mengawali pelayanan dari sekolah minggu juga nih kayak Ethan. Cuman bedanya aku pelayanan sebagai singer. Dan sekarang aku pelayanan sebagai singer, bisa dancer juga, usher juga bisa, dan sekarang sedang persiapan untuk menjadi worship leader. Dan puji Tuhan juga nih Oma Opa, aku udah punya 3 murid dan 2 diantaranya tadi ikut pelayanan. 1 Heidi sebagai MC dan 1 Putri sebagai singer. Keren. Sebentar, coba dong medalinya dipakai dong Ceris. Supaya kita semua bisa ngelihat nih bener-beneran gitu. Jadi ya prestasinya silakan. Jeremy, perkenalkan. Halo semuanya, aku Jeremy Joab Cahyana. Biasa dipanggil Jeremy atau Jere. Umur aku sekarang 17 tahun dan kelas 3 SMA. Puji Tuhan juga aku sudah belajar melayani gitu dari sekolah minggu sampai sekarang. Dan puji Tuhan juga tahun lalu aku dipercaya untuk menjadi salah satu koordinator ibadah youth di GKKD Center. Keren, luar biasa, keren. Sekarang mulai dari Ceris dong, cerita gimana tuh dapat medalinya, sampai berapa tuh? Saat ini yang udah nyampe 3, tapi 1 sedang di perjalanan Oma. Coba cerita dong prestasinya sampai bisa hebat, luar biasa. Tepuk tangan dong. Makasih Oma. Lagi nonton juga di rumah. Iya, ini ada medali yang aku dapat dari Olimpiade Biologi tingkat nasional. Ada medali dari Olimpiade Nasional Sains dan Bahasa, ada Olimpiade Sains Siswa Indonesia, ada Olimpiade Nasional Sains dan Kedokteran, sama yang baru-baru ini aku dapat itu Olimpiade Sains dan Statistika Nasional. Puji Tuhan, aku baru dapat 4 medali ini dari awal tahun 2023. Aku nggak pernah expect sih Oma sebenarnya buat dapat medali ini, tapi Tuhan Yesus baik. Aku dikasih kesempatan buat bisa ikut Olimpiade Biologi, dan aku juga bisa meraih 4 medali emas. Prosesnya pastinya gak gampang ya Oma, apalagi aku ikut pelayanan juga, tadi lumayan sibuk. Di sekolah juga ulangan tiap hari, tugasnya juga banyak. Jadi gak jarang aku tidur tuh cuma 3-4 jam per harinya. Tapi dengan hadirnya pertolongan Tuhan, aku bersyukur banget Tuhan menempatkan orang-orang yang luar biasa di sisi aku. Ada papa mama, ada kakak PA, itu yang justru menguatkan aku Oma. Bisa cerita nggak bagaimana peranan orang tua? Soalnya ngedance juga, singer juga, PA juga, muridin, lalu prestasinya ke langit gitu loh. Coba cerita ke kita, orang tua. Makasih Oma. Mama papa sih yang pasti support aku banget ya Oma, di pelayanan, di studi juga. Papa juga sering beliin aku buku-buku biologi buat aku belajar persiapan lomba. Yang aku berasa banget dari mama papa itu justru mama papa yang ngedorong aku buat pelayanan. Jadi kadang ya anak muda pasti adalah malesnya, ada capeknya. Tapi mama papa yang kayak ngedukung aku, nge-support aku, gak apa-apa, kamu pede. Dan aku juga ngerasa nih Oma, di pelayanan bukan cuma skill kita yang diasah, tapi juga karakter kita. Disiplin, terus juga ngatur waktu, itu tuh penting banget buat apalagi pelajar siswa SMA yang persiapan masuk kuliah.
Keren. Kalau gitu sekarang saya mau tanya sama Ethan ya. Nah ini Ethan dengar-dengar juga jadi ketua OSIS nih. Ya, Wah, tepuk tangan juga. Surprise banget, kecil-kecil mau jadi ketua OSIS. Kebanyakan nggak mau ya, males kan. Terus yang kedua, ya bisa jadi juga, mau juga belum tentu jadi. Nah itu gimana ceritanya? Bisa ceritain Ethan? Iya, aku sebenarnya salah satu anak yang paling pendiam di sekolah aku, tapi dengan mujizat Paling Tuhan, pendiam. ya, dengan mujizat Tuhan, aku bisa menjadi ketua OSIS. Awalnya aku itu diminta oleh pembina OSIS aku supaya bisa menjadi ketua OSIS, tapi aku masih agak ragu-ragu. Terus aku minta tanya sama orang tua aku, mereka bilang aku ikut aja. Karena nanti bisa memudahkan untuk SMA dan juga untuk dapat beasiswa untuk kuliah. Tapi aku tetap aja masih ragu-ragu. Dan terus aku tanya ke teman aku bilang, ya kamu ikut aja, lebih baik supaya kamu ikut. Dan akhirnya aku bisa memberanikan diri untuk ikut menjadi calon ketua OSIS. Wow, luar biasa ya. Boleh tepuk tangan dulu semua. Sekarang kita ke Jeremy. Jeremy bisa terangkan ke kita, nanti mungkin kalau mau tanya lagi Atan yang ada yang masih kurang ya. Kalau Jeremy gimana? Kenapa Jeremy bisa konsisten? Kita dengar dari kecil sampai sekarang apa yang mendorong? Betul ya, aku pelayanan tuh dari pertama kali pelayanan tuh di sekolah minggu, aku inget banget. Pas itu guru sekolah minggunya Kak Vera, dia yang ngajarin aku main gitar pas itu. Nah dari situ aku jadi tertarik gitu tentang musik. Dan lama-kelamaan ya belajar terus tentang musik dan akhirnya terbiasa pelayanan gitu di sekolah minggu. Dan puji Tuhan masih pelayanan sampai sekarang. Kalau masalah konsisten, sebenarnya konsistennya itu tuh datang sendiri gitu. Karena udah terbiasa gitu, karena ya mainnya sama teman-teman sekolah minggu dulu gitu, atau sekarang sama teman-teman youth. Terus komunikasi juga di gereja gitu, spend time-nya di gereja banyaknya. Jadi secara nggak langsung tuh itu menjadi sebuah konsistensi gitu untuk melakukan pelayanan, itu sih. Wow. Ke Atan lagi sekarang? Ya, Tadi. Ethan ada pertanyaan lagi tadi. Nah kan saya dengar ini orang tuanya Ethan dua-dua kerja tapi juga aktif di gereja nih. Nah apakah Ethan mau jadi ketua OSIS karena kesel di rumah kurang perhatian daripada orang tua? Atau apa nih? Bagaimana orang tuanya perannya? Bukan kayak gitu. Papa mama sebenarnya malah salah satu faktor terbesar aku mau jadi ketua OSIS. Mereka itu udah dari aku masih kecil mereka nginspirasi aku untuk berpelayanan di mana aja, kayak hari ini di gereja dan kalau di sekolah aku itu untuk bisa menjadi ketua OSIS. Jadi mereka adalah salah satu pendorong terbesar untuk berpelayanan di gereja dan di sekolah. Wow luar biasa ya, calon pemimpin gereja Tuhan dan bangsa dari kecil udah berkoordinasi. Ya, Jeremy juga ini pertanyaannya sama dengan Ethan. Gimana? Ada orang tua yang mendorong, soalnya dia jago main keyboard, piano, keren banget. Kalau nggak salah guru juga ya. Semoga menjadi guru. Nah jadi mau tanya nih peranan orang tua seperti tadi Ethan bagi. Kalau peranan dari orang tua sih besar banget ya. Kalau pelayanan musik itu kan harus ada latihan dulu gitu. Nah latihannya tuh biasa hari Jumat, malam-malam. Nah itu tuh dianterin sama mama kalau nggak papa. Gitu. Rumah aku kan juga di Bekasi. Jadi kesini tuh sejam bolak-balik 2 jam. Ya mau macet mau apa gitu tetap diajar aja sama mama papa. Itu sih. Wow luar biasa. Ya jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita sama-sama bisa lihat 3 anak-anak yang prestasinya luar biasa ini. Ya mereka ya satu kesimpulan pertama bahwa meskipun
mereka melayani, pelajarannya nggak ketinggalan. Buktinya juara dapat emas Olimpiade loh. Emasnya A+ lagi ya, bukan A aja ya. Emasnya A+, dapat 3 lagi. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa ya. Jadi nggak ada halangan melayani dan dia sangat aktif layanan. Tadi punya murid PA juga, kemudian ngedance juga, aktif singer well di gereja. Jadi waktunya banyak tapi kesimpulannya bahwa nggak ada halangan untuk melayani dan tetap berprestasi sekolah. Itu yang kesimpulan saya pertama ya, ini luar biasa. Pelayanan bukan halangan untuk berprestasi, asal orangnya tekun dan justru pelayanan membentuk tadi kesaksian Charis tekun ya. Nah yang kedua kesimpulannya ya bahwa faktor orang tua juga sangat mendukung dari ketiga-tiganya gitu ya. Orang tua ternyata orang tua yang melayani itu nilainya kuat, ditanamkan anak-anak untuk tough, untuk kerja keras, berprestasi di 2 hal, baik di pelayanan dan di juga di sekolah. Dan kedua-duanya bukan hanya orang tua memberi dorongan, tapi orang tua juga nyertai. Nah saya surprise dengan Jeremy tadi, karena dari kecil dia katanya melayani terus, kadang-kadang tiap minggu melayani gitu ya. Dari sekolah minggu sampai sekarang masih, nah padahal rumahnya di Bekasi, orang tuanya nganter aja sejam gitu ya. Nah ini sangat luar biasa ya. Kita lihat 2 hal yang penting dan sehubungan dengan GKD Center yang kita sama-sama ingin menyelesaikan dananya. Saudara, ada 4 visinya yang luar biasa. Tadi pemulihan keluarga dan gak mungkin keluarga orang tua yang gak dipulihin bisa menghasilkan mendorong anak-anaknya seperti ini. Ini orang tuanya yang sudah dipulihkan bahkan melayani Tuhan ya. Tepuk tangan dulu ya. Nah yang kedua, visi teenager dan kita juga lihat bahwa dengan adanya visi ini di gedung ini diajak youth untuk berprestasi bukan hanya di pelayanan tapi di sekolahnya. Dan ini kita lihat luar biasa ya. Saya surprise kalau dari SMP sudah ada ketua OSIS. Ini calon presiden masa depan ya. Mau presiden direktur, presiden bangsa, terserah, puji Tuhan. Nah yang ketiga kita juga tadi dengar saksian tentang misi, di tempat ini akan dimobilisasi misi, kita nggak bisa sendiri, banyak gereja yang merindukan misi, akan kita dorong bersama-sama, bekerja sama, banyak pelayan-pelayan, donatur-donatur, pengusaha yang punya beban untuk misi, dan salah satu buahnya tadi yang Gaby, ada di Vietnam, dia melayani bersama keluarganya, orang tuanya, tapi dia juga ambil bagian tin. Jadi tin yang dibangkitkan, tapi ada tempat ini akan digunakan untuk mobilisasi misi. Puji Tuhan, saudara. Yang keempat juga untuk pembangunan ekonomi jemaat, ekonomi masyarakat, supaya bisa sejahtera dan juga membangun misi. Baik, terima kasih. Puji Tuhan, itu dorongan dari saya. Puji Tuhan.